Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Nina Kurniawati, mahasiswi Pendidikan Matematika FKIP UKSW. Kali ini kita akan belajar video ketiga dari materi persamaan dan fungsi kuadrat dengan kompetensi dasar yang sama. Indikator pencapaian kompetensi pada video kali ini yaitu menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, mengetahui kedudukan grafik fungsi kuadrat dilihat dari A, B, C, dan juga D. Kemudian yang terakhir menyusun fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, siswa mampu mengetahui kedudukan grafik fungsi kuadrat dilihat dari A, B, C, dan juga D, dan yang terakhir siswa mampu menyusun fungsi kuadrat. Langsung ke menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X, menentukan titik potong dengan sumbu Y, dan yang terakhir yaitu menentukan titik puncaknya. Kita langsung ke contoh soal. Buatlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Yang pertama, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu x, yaitu kita misalkan jika y-nya sama dengan 0. Kita tadi punya persamaan yaitu fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Berarti x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali x min 3 sama dengan 0. Sehingga hasilnya x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah di titik min 1,0 dan juga 3,0. Langkah kedua yaitu kita menentukan titik potong dengan sumbu y. Kita misalkan jika x-nya itu sama dengan 0, kita tinggal substitusikan, sehingga hasilnya y sama dengan 3. Jadi titik potong dari sumbu y adalah 0,3. Setelah itu kita menentukan titik puncak. Nah, di sini x-nya sama dengan min b per 2a. Kita analisis dulu, a-nya berapa? Negatif 1. Dan juga b-nya sama dengan 2. Kita substitusikan sehingga x sama dengan 1. Kemudian untuk nilai dari y sama dengan min d per 4a. D itu b kuadrat min 4ac. Kita substitusikan, b-nya 2. Dikurangi 4, 2 kuadrat dikurangi 4 dikali a kali c-nya, a-nya min 1, c-nya 3, per 4 kali min 1. Y-nya 4, jadi titik puncaknya adalah 1,4. Kita akan menggambar grafik fungsi fx min x kuadrat plus 2x plus 3 ini di GeoGebra. Kita bisa lihat video berikut. Tadi kita punya titik yang memotong sumbu x yaitu di min 1,0, kemudian 3,0, kemudian kita memiliki titik memotong sumbu y di titik 0,3 dengan titik puncak 1,4. Ketika kita gambar seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengetahui kedudukan grafik fungsi kuadrat. Jika A-nya lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas, dan jika A kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Di sini ada grafik fungsi x kuadrat min 4x plus 3, A-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0? Ya, A-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi ini menghadap ke atas. Kemudian, di sini ada grafik fungsi lagi, yaitu min x kuadrat plus 5x. A-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0? Ya, A-nya kurang dari 0, oleh karena itu grafiknya menghadap ke bawah. Kemudian,
Jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y, dan jika A dan B berlainan tanda, maka sumbu simetrinya berada di kanan sumbu Y. Oke, di sini ada grafik fungsi x kuadrat plus 4x plus 3. A-nya lebih dari 0, yaitu 1. B-nya juga lebih dari 0, yaitu 4. Karena bertanda sama, maka berada di sebelah kiri sumbu Y. Sumbu Y-nya ada di sini. Ini sumbu Y berada di sebelah kirinya sumbu Y. Kemudian, ada fungsi lagi, yaitu min x kuadrat min 4x plus 3. A-nya negatif 1. B-nya juga negatif 4. Karena sama-sama kurang dari 0, A-nya kurang dari 0 dan juga B-nya kurang dari 0, maka letak sumbu simetri itu berada di kiri sumbu Y. Sebelah kirinya sumbu Y, sumbu Y-nya di sebelah sini. Kemudian, jika A dan B berlainan tanda, maka sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y. Di sini ada fungsi x kuadrat ditambah 4, di sini ada fungsi min x kuadrat ditambah 4x plus 3. Untuk A-nya, nilainya negatif 1, kurang dari 0, dan B-nya bernilai 4, sehingga lebih dari 0. Karena berlainan tanda, maka sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian kita punya fungsi lagi x kuadrat min 4x plus 3. Di sini nilai A-nya lebih dari 0, yaitu 1. Dan juga B-nya nilainya kurang dari 0, yaitu negatif 4. Karena A dan juga B ini berlainan tanda, maka sumbu simetrinya berada di sebelah kanannya sumbu Y juga. Di sini sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian untuk nilai C, ketika C-nya lebih dari 0, maka titik potong sumbu Y berada di atas sumbu X. Dan ketika C sama dengan 0, maka titik potong sumbu Y berada pada sumbu X. Dan jika C kurang dari 0, maka titik potong sumbu Y berada di bawah sumbu X. Kita ke contohnya. Di sini ada fungsi x kuadrat min 4x plus 3. Titik potongnya berada di atas sumbu X, yaitu di titik 3. Karena nilai C-nya itu 3, di mana 3 itu lebih dari 0. Lalu gimana dengan C sama dengan 0? Ketika C sama dengan 0, di sini ada fungsi x kuadrat min 4x, berarti C-nya 0 ya. Nah, itu berada tepat di sumbu X-nya. Kemudian, jika C kurang dari 0, di sini negatif 3, berarti berada di bawah sumbu X. Nah, tadi kita sudah belajar jika A lebih dari 0, maka grafiknya akan menghadap ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Kemudian, untuk B-nya, jika A dan B memiliki tanda yang sama-sama lebih dari 0 atau sama-sama kurang dari 0, maka sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian jika A dan B-nya berlainan tanda, maka sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian C, jika C lebih dari 0, maka titik potongnya itu berada di atas sumbu X. Titik potong sumbu Y itu berada di atas sumbu X. Kemudian jika C-nya sama dengan 0, maka titik potong dengan sumbu Y itu berada tepat pada sumbu X. Dan jika C-nya kurang dari 0, maka titik potong sumbu Y itu berada di bawah sumbu X. Kita sudah belajar jika D lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di dua titik berlainan, yaitu jika D lebih dari 0, mereka punya dua akar real ya, yang berbeda. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka akan memotong sumbu X di dua titik, tapi yang sama, yaitu jika D-nya sama dengan 0, maka punya satu akar. Kemudian jika D kurang dari 0, dia tidak akan memotong sumbu X. Kalian bisa menonton video yang kedua untuk yang dilihat melalui diskriminannya.
Kemudian, materi terakhir yaitu menyusun fungsi kuadrat. Dalam menyusun fungsi kuadrat, ini ada 3 persamaan. Jika diketahui titik puncak dan 1 titik, maka teman-teman bisa substitusi ke persamaan Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP, di mana XP dan YP ini adalah titik puncak. Kemudian, jika diketahui 2 titik potong dengan 2 titik potong pada sumbu X, dan 1 titik, maka bisa substitusi Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Jika diketahui 3 titik, maka anak-anak bisa substitusi ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita ke contoh soal di mana kasusnya diketahui titik puncak dan juga 1 titik. Tentukan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik min 1,2 dan titik terendahnya min 2,1. Ya, persamaannya Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat plus YP. Kita substitusi dulu titik puncaknya, atau titik maksimum atau titik minimumnya. Sehingga menjadi Y sama dengan A dikali X kuadrat plus 4X plus 4 dikurangi 1. Kemudian kita substitusi titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat. Titik yang dilalui itu adalah min 1,2. Kita substitusi sampai ketemu nilai A-nya. Kemudian, jika sudah menemukan nilai A, kita substitusi kembali ke persamaan yang awal. Y sama dengan A dikali X kuadrat plus 4X plus 4 dikurangi 1. Di sini kita akan ke contoh soal jika diketahui 2 titik potong dengan sumbu X dan juga 1 titik. Tentukan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik min 1,0 dan 3,0. Di sini adalah 2 titik potong dengan sumbu X, serta melalui titik 1,4. Nah, kita substitusi kedua titik potong dengan sumbu X ini ke persamaan Y sama dengan A dikali X min X1 kali X min X2. Ya. Kita dapat persamaan Y sama dengan A dikali X plus 1 kali X min 3. Kemudian, kita substitusi nilai XY-nya dengan salah satu titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat. 4 sama dengan min 4A, A sama dengan negatif 1, kita substitusi ke persamaan awal, Y sama dengan A dikali X tambah 1 kali X min 3 menjadi 1, jadi Y sama dengan negatif 1 kali X plus 1 kali X min 3. Dan contoh soal yang terakhir yaitu jika diketahui 3 titik. Di sini ada grafik, di sini teman-teman diminta untuk mencari persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui 3 titik, yaitu 1,2, 3,2, dan 4,5. Anak-anak bisa substitusi ke ketiga titik tersebut ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, di sini ada 3 persamaan. Kemudian, selesaikan dengan eliminasi dan juga substitusi. Di sini eliminasi persamaan 1 dan juga persamaan 2, sehingga bertemu dengan persamaan 4, yaitu B sama dengan negatif 4A. Kemudian kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Bertemu dengan persamaan 5, min 3A plus C sama dengan 2. Kemudian kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Sehingga ditemukan bahwa C sama dengan 5. Nah, dari sini teman-teman bisa substitusi kembali untuk menemukan nilai A dan juga nilai B-nya. Setelah nilai A, B, dan juga C-nya ditemukan, teman-teman tinggal substitusi ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ini. Sehingga hasilnya grafik fungsi kuadrat yang dilalui oleh 3 titik tadi yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal yang pertama, buatlah sketsa grafik Y sama dengan 8 dikurangi 2X min X kuadrat. Dan soal kedua, tentukan grafik fungsi kuadrat yang dilalui titik 0,2 dan titik balik 1,5.